Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sinta dengan NIM 2105318 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Pengertian administrasi sarana dan prasarana. Menurut Mulyayasa tahun 2004 mendefinisikan sarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi, kelas, dan media pembelajaran. Sementara prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan seperti halaman, kebun, dan taman. Dan menurut Piet A. Sahertian tahun 1994 juga mendefinisikan sarana dan prasarana pendidikan sebagai sebutan fasilitas atau perlengkapan barang sekolah. Yang dimaksud dengan perlengkapan dalam uraian ini adalah semua barang yang diperlukan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dianggap sebagai sarana penunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Sementara administrasi sarana dan sarana merupakan segenap proses penataan yang bersangkutan dengan penggandaan, pendayagunaan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien. Hartiti Sukiman tahun 1999. Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada BAB 6 Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa yang pertama, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain. Yang kedua, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel, ruang kerja, ruang unit produksi, kepemilikan, penangguhjawaban, maupun jenis dan golongannya. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan dalam proses manajemen, di mana pada proses ini melibatkan semua personel sekolah agar dapat diketahui secara pasti mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana merupakan cakupan dari langkah perencanaan dengan menggandakan alat pelajaran ataupun perabotan lainnya yang perlu pertimbangan yang matang dan bersifat edukatif. Yang ketiga, penyimpanan dan penyaluran merupakan kegiatan inventarisasi barang dan pengelompokan penyimpanan barang serta pendistribusian lainnya. Keempat, pendistribusian sarana dan prasarana merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam proses ini, yaitu ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah, jenisnya, ketepatan sasaran penyampaian, ketetapan kondisi barang yang disalurkan. Yang kelima, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan fungsi manajemen administrasi yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi,
berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Diperlukan pengontrolan dalam pemeliharaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana. Yang keenam, penghapusan merupakan bentuk upaya menjaga dengan baik segala sarana dan prasarana yang telah ada, karena hak kepemilikannya yaitu milik negara. Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap perlengkapan sekolah. Namun, perlengkapannya yang akan dihapus harus memenuhi persyaratan penghapusan. Selanjutnya, peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan, potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Adapun peran guru tersebut sebagai berikut. Yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Selanjutnya, problematika implementasi administrasi sarana dan prasarana. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, di mana masih banyak lembaga pendidikan serta sekolah-sekolah terutama di daerah terpencil yang ada di Indonesia yang belum mempunyai kelengkapan fasilitas sebagai faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Juga prasarana seperti ruangan yang tidak memungkinkan atau belum ada menjadi kendala besar, juga seperti halnya sekolah yang tidak mempunyai komputer serta ruang laboratorium komputer, sehingga sekolah tersebut bisa dikatakan menjadi tertinggal dari sekolah yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarananya. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya kekurangan fasilitas ini dikarenakan anggaran biaya yang tidak mencukupi, letak geografis yang terisolir, serta kurangnya perawatan terhadap fasilitas yang ada.